Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan selamat beribadah keluarga. Dan ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marlin Apui. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Naikkan doa terangkan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, di mana pada malam hari ini kami masih diberi napas kehidupan sehingga kami boleh ambil bagian di dalam ibadah keluarga. Untuk itu kami mohon Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah pada malam hari ini, agar ibadah ini boleh berjalan dari awal sampai dengan akhir seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian kita akan baca dari Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai dengan 23. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Engkau melindungi mereka dalam pondok. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Aku menyangka dalam kebingungan, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Silakan duduk. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semakanlah di hatiku. Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, jaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari paduan suara PMT GPIB UKDW.
Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan saat ini, yang mana di dalamnya kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, keluarga lepas keluarga yang melaksanakan persekutuan di rumah masing-masing. Kiranya ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu memahami, menghayati dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Injil Lukas, pasal 11 ayat 9 sampai 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Dengan demikian maka kita dapat memahami kalau doa itu adalah nafas, sama ketika seseorang tidak bernafas berarti dia mati. Atau kalau nafasnya agak terganggu berarti perlu dipertanyakan apa yang menyebabkannya. Sakit apa? Pasti ada yang menyebabkan ketika nafas seseorang terganggu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, maka kita akan menemukan bukan hanya pada saat ini, ketika dikatakan bahwa berdoa itu adalah hal yang sangat penting, bahkan mempunyai peran penting dalam hidup orang percaya. Dalam Alkitab, berdoa merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, para rabi. Bahkan rabi-rabi itu harus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa yang sederhana, yang dikatakan pernah dilakukan Yohanes kepada muridnya. Sebab itu kita menemukan dalam bacaan kita ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, seorang murid berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Yesus pun mengajarkan doa kepada murid-muridnya,
dalam versi Lukas perikop sebelum bacaan kita dari ayat 9 ini ya, lebih pendek daripada yang kita temukan dalam Injil Matius. Ya. Di dalamnya Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana dan apa yang patut didoakan. Ya. Jadi kita perlu simak dulu ayat-ayat sebelum ayat 9 sampai 13 bacaan kita ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita diajarkan berdoa berkaitan dengan permohonan akan kebutuhan hidup sehari-hari yang praktis. Ya. Bahkan di sana kita jumpai betapa kita memperoleh hak istimewa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ya. Sama dengan panggilan yang dipakai oleh Yesus. Ya. Penyebutan Allah Bapa menunjuk kepada kemurahan, kerelaan yang tulus dari seorang bapa untuk memenuhi permohonan anaknya. Ya. Jadi artinya dengan keyakinan ya, sang anak menggantungkan permohonannya kepada Allah Bapa ya, untuk kebutuhan kehidupan baik secara jasmani maupun rohani. Nah di samping ya, itu kita menemukan juga di sini bahwa kalau ada permohonan untuk kebutuhan jasmani, ya, juga ada permohonan untuk kebutuhan hidup rohani. Bahkan juga bagaimana menjaga, memelihara relasi yang baik antar sesama manusia. Ya. Bagaimana hidup saling mengampuni, saling memaafkan satu terhadap yang lainnya ya, dengan tulus dan tuntas. Ya. Tidak hanya sampai di situ. Doa yang Yesus ajarkan ini mencatat ya, atau dicatat oleh Lukas ya, bagaimana menghadapi berbagai pencobaan. Yesus mengingatkan akan pencobaan-pencobaan yang menguji kesetiaan dan integritas seseorang. Ya. Dengan berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus menurut Lukas, maka secara religius dan praktis kita bisa melakukan doa setiap saat. Ya. Jadi kapanpun, dimanapun, Lukas mencatat bahwa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu ya, singkat, padat dan jelas. Ya. Jadi artinya bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan juga doa yang sederhana, ya. Jelas apa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Ya. Sehingga jika kita belajar cara berdoa berdasarkan nas dari Injil Lukas ini, perlu kita perhatikan pokok penting ya, perihal berdoa. Ya. Jadi beberapa pokok penting ketika kita berdoa. Yang pertama kita lihat di sini adalah pengamatan, pengalaman ya. Bagaimana hidup relasi dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa permohonan doa berkaitan dengan kebutuhan pokok, ya, atau kebutuhan utama dalam hidup kita, tentang makanan dan minuman. Ketiga, permintaan yang berhubungan erat dengan sifat, sikap, karakter kita untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Keempat adalah permohonan kita untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Tuhan untuk menghadapi setiap
pencobaan, dan pergumulan. Ya. Dengan demikian, maka kita memahami bahwa doa ini mempunyai aspek ya, dua sekaligus, ya, secara vertikal dan juga secara horizontal. Ya. Sehingga dikatakan tadi doa itu nafas kehidupan. Tidak bisa tidak. Secara terus menerus doa itu adalah hal yang penting utama dalam kehidupan orang percaya. Yesus sendiri tidak pernah lupa. Setiap saat mengawali dan mengakhiri tugas pelayanannya, Yesus selalu berdoa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Banyak orang mengatakan doa itu susah, ya. Sehingga kadang-kadang kalau dalam sebuah pertemuan disuruh berdoa, saling menolak, ya. Kenapa doa itu dianggap susah? Ya. Paling tidak, ya. Seseorang merasa susah untuk berdoa, sulit, ya. Alasannya yang pertama mungkin ya karena memang tidak pernah berdoa selama hidupnya, ya. Sehingga beralasan yang penting doa dalam hati, ya. Padahal amat penting berdoa, berbicara kepada Tuhan secara langsung, ya. Jadi itu yang pertama, mungkin nggak pernah berdoa. Yang kedua, kadang-kadang orang itu tidak mau berdoa. Kenapa? Ketika dia mendengar temannya atau orang lain berdoa, bahasa yang digunakan kadang-kadang bahasanya wah indah sekali, ya. Mungkin doanya itu seperti puisi mungkin, ya. Pakai istilah-istilah yang tinggi, ya. Bahasa di langit, ya. Yang kadang-kadang yang mendengar pun tak memahaminya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang merasa ciut, saya nggak bisa seperti dia. Ya. Padahal saudara-saudara, semua orang bisa berdoa. Mari kita lihat apa yang dicatat oleh Lukas di doa yang Yesus ajarkan begitu sederhana. Ya. Ya. Jadi seringkali orang terjebak merasa tidak layak, tidak berani, tidak sanggup untuk berdoa. Ya. Padahal doa yang dikenan Allah adalah doa dalam kekudusan, ketulusan. Ya. Doa yang disampaikan dengan penyerahan diri, ya. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Ya. Ingat bahwa saat kita berdoa Roh Kudus itu hadir. Ya. Sehingga semua ucapan yang keluar dari mulut ketika berdoa itu ya, keluar dengan jujur dan benar. Ya. Kenapa? Doa itu adalah berbicara kepada Allah. Berbicara kepada Allah sama seperti kita berkomunikasi dengan orang yang sangat kita hargai. Ya. Berdoa adalah ketika kita berbicara dengan Tuhan yang sangat kita hormati. Berdoa adalah ketika kita bicara dengan Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Dan karena itu sudah barang tentu ketika kita berdoa, kita berbicara dengan rendah hati. Kita berbicara dengan sopan, teratur, ya, dan jelas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam doa kita menyampaikan permohonan kita, ucapan syukur kita, pergumulan hidup kita. Ya. Olehnya, ketika saat ini kita membaca dari ayat 9 sampai ayat 13, ya, ada hal yang sangat menarik ketika kita membaca di sini. Tentulah ketika kita datang kepada Tuhan
Dengan segala kerendahan hati kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang penuh dengan kelemahan, yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan pengasihan Allah. Dan ketika kita datang membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita menemukan bahwa Tuhan menjawab setiap permohonan tepat pada waktunya. Kadang-kadang memang tidak sama apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Tetapi bagian bacaan kita ini mengingatkan kepada kita bahwa jawaban terhadap permohonan kita itu sungguh adalah jawaban yang terbaik. Artinya Allah akan memberikan yang terbaik. Dalam kehidupan anak-anaknya yang meminta. Itu yang kita temukan di sini. Dalam kehidupan saudara-saudara selama ini. Apakah ketika kita berdoa, kita sudah melaksanakan secara sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, ketulusan, kejujuran. Apakah kita sudah menyatakan hal itu di hadapan Tuhan? Memang ayat 9 ini seringkali menjadi ayat di mana ketika kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban doa itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Menarik sekali saudara-saudara di dalam bacaan kita. Ibarat sebuah perumpamaan, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan menggantikan kepadanya kalajengking? Menegaskan kepada kita bahwa Allah menjawab dan memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Namun saudara-saudara, sekali lagi, kadang-kadang jawaban yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita minta kepada Tuhan. Salahnya di mana kira-kira? Apakah kita salah berdoa? Ingat, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tapi kesalahan juga sering terletak pada pemahaman kita tentang doa. Karena apa? Berdoa seringkali dipahami adalah tindakan untuk meminta, untuk mendapatkan. Padahal dalam bacaan kita ini Yesus mengajak kita terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah relasi. Relasi yang seperti apa? Relasi yang sungguh-sungguh menyatu dalam hubungan Bapa dengan anak. Seorang anak akan paham betul jika dia punya relasi yang baik dengan bapaknya. Seorang ayah sangat paham tentang anaknya.
Jika relasi itu terjalin baik. Ya. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Orang bilang tidak moro-moro datang minta, padahal kita tidak tahu siapa. Ya. Kepada siapa kita meminta. Ya. Artinya di sini kita diajak untuk membangun hubungan yang manis, yang mesra dengan Tuhan. Kita diminta untuk membangun relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita akan memahami bagaimana sebenarnya cara Tuhan dalam menjawab doa kita. Bahkan dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari ya, ayat 11-13 ini dengan bahasa yang sederhana Yesus menggunakan hubungan bapa dan anak. Ya. Jadi permimpinan anak yang disebutkan Yesus adalah permintaan yang sangat wajar. Ya. Roti dan telur. Ya. Bukan permintaan yang berlebihan. Ya. Ya. Permintaan yang wajar itu tidak mungkin dibalasnya dengan sesuatu yang membahayakan. Jadi sebenarnya di sini mau menolong kita untuk mengerti, memahami bahwa doa kita, doa saudara-saudara pasti dijawab oleh Tuhan selama saudara-saudara berada dalam hubungan yang akrab, seakrab, sedekat Bapa dengan anak. Ya. Jadi mari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ingatlah doa hendaklah menjadi ciri hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan hidup saat ini. Ya. Kita tidak mampu berbuat apapun. Tapi dikatakan doa itu besar kuasanya. Ya. Jadi datanglah kepada Tuhan. Minta kepadanya. Tetapi yang terpenting adalah mari kita membangun relasi. Hubungan yang makin dekat, makin akrab dengan Tuhan. Ya. Sehingga kita memahami, mengerti, tahu bagaimana cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Roh Kudusnya diberikan kepada kita untuk dapat mengerti, memahami, bahkan menuntun kita untuk dapat mengenal, bahkan juga dapat menghayati hal-hal terbaik dari Tuhan. Karena Roh Kudus itu ada, diam dan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lanjutkan kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan dengan terus menjadikan doa itu sarana bagi kita untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah penguasa kehidupan kita, yang setia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan sampai selama-lamanya atas kehidupan kita. Amin.
Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjumpaan pada malam hari ini. Kami boleh beribadah di keluarga masing-masing. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami terus ya Tuhan, senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Berdoa, nanti semua ya Bapa, Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tidak hanya berdoa ketika dalam keadaan yang terdesak, tapi kami menjadikan doa itu sebuah kebutuhan yang utama dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami menjadikan doa itu sebuah awal dan ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana para murid yang meminta supaya mereka diajarkan untuk berdoa, maka sejatinya Tuhan juga menginginkan kami terus berdoa. Kalau kami adalah seorang yang Tuhan percayakan menjadi orang tua dalam keluarga kami, biarlah kami juga terus-menerus mengajarkan anak-anak kami untuk berdoa. Mereka membangun hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan. Sehingga mereka tahu apapun yang mereka lakukan, mereka membawa semuanya dalam doa. Mereka datang kepada Tuhan dalam permohonan dan doa, dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan mereka untuk mengerti, memahami setiap rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami bersyukur pada saat ini kesempatan kami mendoakan juga untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing dalam setiap pergumulan hidup mereka, sukacita mereka. Berdoa untuk mereka yang sedang sakit dalam pergumulan berat, Tuhan lawat mereka, berikan kesembuhan, kepulihan kepada mereka. Ya Bapa, berdoa untuk anak-anak cucu kami dalam pendidikan mereka, berikanlah mereka hikmat dan kepandaian. Sekalipun mereka masih harus belajar lewat media online, Tuhan tolong berikan mereka kemampuan, keseriusan untuk fokus, concern, belajar dengan lebih baik. Berdoa untuk Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, memberkati para penatua diaken, para pendeta, unit-unit misioner, Tuhan tolong mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan secara daring atau luring di jemaat ini. Kiranya semua boleh jadi untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, dari pusat hingga daerah, terlebih ya Tuhan pemerintahan di kota Depok ini Tuhan memberkati. Dalam upaya untuk memutus mata rantai COVID-19, Tuhan tolong juga di mana saat ini sudah sedang dimulai vaksin sampai kepada masyarakat. Biarlah dalam semuanya itu Tuhan, ingatkan juga kami untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena kami percaya Tuhan memperhitungkan semua upaya yang dilakukan oleh setiap
kami. Ya Bapa yang baik, pada saat ini kami menyerahkan apa yang menjadi harapan, kerinduan dari anak-anak Tuhan, warga jemaat. Tuhan mengenal mereka. Tuhan sangat memahami setiap kondisi keadaan yang tengah kami hadapi saat ini. Tolong kami Tuhan. Dan inilah kami ya Bapa, doa dan permohonan kami. Tuhan sambut, kabulkan ya Bapa. Tapi jangan kehendak kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Manusia yang maluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan
kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita disapa oleh Tuhan untuk sedia dan setia menjadi saksi-saksinya dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana dan kapan saja. Waktu doa yang kudus, kala hati kalung, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harusnya kita teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang rasa, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.